Halo Ners dan teman-teman semua, saat ini kami dari kelompok 1 kelas 4 akan menampilkan video mengenai anatomi dan fisiologi dari sistem pernapasan. Selamat menyaksikan. Sistem pernapasan ialah suatu keadaan di mana tubuh kekurangan oksigen dan oksigen yang ada di atmosfer dihirup, yaitu disebut dengan inspirasi melalui organ pernapasan. Dalam kondisi tertentu, jika tubuh kelebihan karbon dioksida, maka tubuh berusaha mengeluarkan karbon dioksida tersebut dengan mengembuskan nafas yang disebut dengan ekspirasi. Sehingga akan terjadi suatu keseimbangan antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Secara anatomi, sistem pernapasan terbagi dua, yakni saluran pernapasan atas yang dimulai dari ujung superior dari jalur respirasi dan saluran pernapasan bawah yang dimulai pada ujung inferior. Saat ini kita masuk dalam anatomi saluran pernapasan atas yang dimulai dari hidung. Hidung merupakan tempat pertama kali bernapas melalui rongga nasal, yaitu rongga besar dalam hidung dan rongga oral yang terletak di belakang bibir dan gigi dalam mulut. Dalam hidung terdapat membran mukosa yang lengket yang berfungsi untuk membungkus rongga nasal. Membran ini mengeluarkan lendir hidung. Mukosa nasal dan rambut hidung atau silia berfungsi menangkap kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung saat menghirup udara atau inspirasi. Banyak pembuluh darah dalam mukosa ini sehingga darah panas mengalir. Fungsinya untuk menghangatkan udara saat dihirup melalui lubang hidung. Mukosa nasal ini juga menyediakan bantuan tambahan dengan melembabkan udara saat inspirasi. Udara akan masuk ke faring atau tenggorokan setelah dari rongga nasal. Selanjutnya ada faring. Faring adalah tempat persimpangan antara jalan pernapasan atau laring dan jalan makanan atau esofagus. Faring terdapat di dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, dan di depan ruas tulang leher. Rongga faring dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama nasofaring, yang merupakan bagian atas tenggorokan yang terhubung dengan rongga hidung untuk menjadi jalan masuk udara. Yang kedua, ada orofaring, yang merupakan bagian tengah tenggorokan yang terhubung dengan rongga mulut untuk menyalurkan udara, makanan, dan cairan ke dalam tubuh. Dan yang ketiga ada laringofaring, yang merupakan bagian akhir dari tenggorokan yang dekat dengan laring atau kotak suara untuk mengatur masuknya udara ke paru-paru maupun masuknya makanan serta cairan ke kerongkongan. Selanjutnya laring. Tonjolan laring pada laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat hormon testosteron pada laki-laki yang tinggi. Pita suara membentang di inferior rongga laring. Pita suara adalah tali kembar jaringan ikat yang sangat elastis sehingga mudah bergetar ketika udara berjalan melalui laring. Getaran inilah yang menimbulkan bunyi vokal. Di antara dua pita suara tersebut, ada sesuatu yang meruncing, bentuknya seperti lidah dan membuka yang disebut dengan glotis. Di atas glotis terdapat epiglotis yang adalah sebuah lipatan tulang rawan sebagai penutup fleksibel atas laring atau kotak suara, di mana saat seseorang menelan makanan ataupun minuman, biasanya melewati bawah laring sehingga mendorong epiglotis untuk menutup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang saluran pernapasan bawah yang dimulai dengan trakea. Trakea berada di sepanjang garis tengah tubuh atau mid-sagittal sebagai satu tabung yang berdiameter luas. Trakea berfungsi mengalirkan udara baik ke dalam dan keluar dari kanan dan kiri paru-paru. Saluran atau lumen yang ada di trakea kaku dan tidak dapat menyempit karena adanya cincin parsial atau tapal kuda dari tulang rawan. Trakea dilapisi membran mukosa yang mengandung sel epitel silia. Silia ini membantu melindungi paru-paru dan saluran udara yang lebih dalam lagi dari debu, kotoran, maupun puing-puing yang terhirup. Silia terus mengalahkan dengan cara ke atas sehingga semakin bergerak lendir kotoran ke dalam superior dan menuju faring. Akhirnya, setelah lendir kotoran berada di faring, dapat ditelan atau diludahkan. Selanjutnya ada bronkus.
Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus sebelah kanan atau bronkus primer bercabang menjadi 3 bronkus lobaris, yaitu bronkus sekunder. Sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkus lobaris. Bronkus lobaris ini bercabang terus menjadi bronkus yang lebih kecil dengan ujung cabangnya yang disebut dengan bronkiolus. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru berbentuk dua kerucut, kenyal, dan warnanya merah jambu. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang disebut dengan pulmodexter, yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri yang disebut dengan pulmosinister, yang terdiri atas 2 lobus. Tiap-tiap bronkus primer memasuki perbatasan medial paru-paru melalui hilum paru, di mana ini merupakan tabung udara utama serta tempat untuk pembuluh darah dan saraf masuk dan meninggalkan organ. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Selanjutnya ada alveolus yang merupakan kantung udara seperti gelembung kecil yang dikelilingi kapiler darah. Alveolus berfungsi untuk pertukaran gas oksigen yang dihirup dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Dindingnya hanya terdiri dari lapisan sel endotel yang bergantung pada membran basal. Penghalang tipis inilah yang memungkinkan oksigen untuk berdifusi secara bebas di seluruh dinding alveolar serta masuk dan keluar dari aliran darah. Ada kira-kira 300 juta alveolus yang terkandung dalam 2 paru-paru manusia. Selanjutnya fisiologi. Pertama, dimulai dengan ventilasi pulmonal yang merupakan proses keluar masuknya udara ke dan dari paru-paru. Proses ini melibatkan otot-otot seperti diafragma dan otot interkostal yang bekerja untuk mengubah volume rongga dada. Saat kita menarik nafas atau menghirup udara, otot-otot ini berkontraksi memperbesar volume rongga dada sehingga tekanan di dalam paru-paru menjadi lebih rendah dari atmosfer. Ini menyebabkan udara masuk ke paru-paru atau inhalasi. Sebaliknya, saat kita menghembuskan nafas, otot-otot ini rileks dan volume rongga dada mengecil, mendorong udara keluar dari paru-paru atau ekshalasi. Selanjutnya, pertukaran gas di alveolus. Setelah udara mencapai alveolus, terjadi pertukaran gas di alveolus atau yang dikenal dengan respirasi eksternal. Di sini, oksigen atau O2 dari udara dalam alveolus berdifusi ke dalam darah di kapiler paru, sementara karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme sel tubuh berdifusi dari darah ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Proses difusi ini didorong oleh perbedaan konsentrasi gas, di mana O2 lebih tinggi di alveolus dan CO2 lebih tinggi di darah. Selanjutnya, pertukaran gas di jaringan. Selanjutnya, darah yang sudah teroksigenasi akan dibawa oleh sistem sirkulasi menuju jaringan tubuh. Di jaringan inilah terjadi pertukaran gas di jaringan atau respirasi internal. Di sini, oksigen yang dibawa oleh darah akan berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses metabolisme, sedangkan karbon dioksida yang merupakan produk sampingan dari metabolisme seluler akan berdifusi keluar dari sel ke dalam kapiler darah untuk diangkut kembali ke paru-paru. Pertukaran ini sangat penting agar sel-sel terus mendapatkan oksigen yang mereka butuhkan untuk tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kontrol pernapasan. Semua proses ini dikendalikan secara otomatis oleh kontrol pernapasan di otak kita, tepatnya di medula oblongata dan pons. Pusat kontrol ini sangat sensitif terhadap perubahan kadar CO2,
O2, dan pH darah. Misalnya, jika kadar CO2 dalam darah meningkat, sinyal akan dikirim ke otak untuk meningkatkan laju pernapasan dan memastikan kita menghembuskan lebih banyak karbon dioksida dari paru-paru dan mengambil lebih banyak oksigen. Selain itu, refleks otomatis seperti batuk membantu membersihkan jalan nafas kita dan menjaga fungsi paru-paru tetap optimal. Jadi, keempat proses ini bekerja sama untuk memastikan tubuh kita mendapatkan oksigen yang cukup dan membuang karbon dioksida dengan efektif. Adapun 6 diagnosis keperawatan sistem pernapasan, di mana 5 diantaranya merupakan diagnosis aktual dan 1 diagnosis risiko. Pada saat ini, kita akan melihat 6 diagnosis keperawatan pada sistem pernapasan sesuai SDKI. Diagnosa yang pertama yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengangkat diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif adalah: yang pertama, adanya produksi sputum yang berlebihan. Yang kedua, pasien tidak mampu mengeluarkan sputumnya. Yang ketiga, terdengar bunyi napas tambahan saat diauskultasi. Dan yang terakhir, pada bayi, ada mekonium di jalan napas. Diagnosa yang kedua adalah gangguan penyepian ventilator. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengangkat diagnosis ini adalah: yang pertama, pasien menggunakan ventilator. Yang kedua, frekuensi napas meningkat. Yang ketiga, terlihat menggunakan otot bantu napas. Yang keempat, terlihat megap-megap. Yang kelima, upaya napas dan bantuan ventilator tidak sinkron. Yang keenam, napas dangkal. Yang ketujuh, agitasi. Dan yang terakhir, nilai gas darah arteri tidak normal. Selanjutnya, diagnosa yang ketiga adalah gangguan pertukaran gas. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengangkat diagnosis gangguan pertukaran gas yaitu: yang pertama, pasien mengatakan napas sesak. Yang kedua, hasil analisa gas darah menunjukkan hasil PCO2 meningkat atau menurun. Yang ketiga, hasil analisa gas darah menunjukkan hasil PO2 menurun. Yang keempat, hasil analisa gas darah menunjukkan hasil pH arteri meningkat atau menurun. Yang kelima, takikardia. Dan yang terakhir, terdengar bunyi napas tambahan saat diauskultasi. Untuk diagnosa yang keempat yaitu gangguan ventilasi spontan. Data yang harus ada untuk mengangkat diagnosis ini adalah: yang pertama, napas sesak. Yang kedua, penggunaan otot bantu napas meningkat. Yang ketiga, volume tidal menurun. Yang keempat, PCO2 meningkat. Yang kelima, PO2 menurun. Dan yang terakhir, saturasi oksigen menurun. Untuk diagnosa aktual yang terakhir, ada pola napas tidak efektif. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengangkat diagnosis pola napas tidak efektif adalah: yang pertama, sesak napas menurun. Yang kedua, penggunaan otot bantu napas menurun. Yang ketiga, pemanjangan fase ekspirasi menurun. Yang keempat, frekuensi napas membaik. Dan yang terakhir, kedalaman napas membaik. Dan yang terakhir, ada diagnosis risiko, yaitu risiko aspirasi. Untuk dapat mengangkat diagnosis risiko aspirasi ini, perawat harus menemukan salah satu dari 14 faktor risiko yang ada pada pasien. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.